Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Martelina Fatullah dengan NIM 2204533. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang the community. Yang pertama yaitu komunitas. Konsep komunitas memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks dalam ilmu sosial, yang didefinisikan, diteliti, dan diteorikan dengan cara yang sangat beragam dan kontradiktif pada waktu yang berbeda, dan oleh akademis yang berbeda. Pada awal abad ke-20, dengan memanfaatkan karya ahli ekologi tumbuhan, sekelompok sosiolog dari Chicago mengembangkan teori tentang bagaimana alami komunitas muncul di kota. Karya ini, meskipun sering mendapat kritik, untuk bertahun-tahun mengilhami studi empiris untuk menemukan, memetakan, dan mengukur kohesi komunitas lingkungan. Yang kedua yaitu komunitas alami. Pada awal abad ke-20, sekelompok sosiolog di Universitas Chicago memiliki studi terperinci mengenai tempat tinggal berbagai jenis orang di kota. Mereka dikenal sebagai Chicago School of Human Ecology karena mereka menggunakan analogi komunitas tumbuhan untuk menafsirkan pola pemukiman di Chicago dan mengembangkan teori tentang bagaimana komunitas alami muncul di kota. Menurut jaringan kehidupan Darwin, terdapat keterkaitan yang erat antara keduanya, organisme biologis yang berbeda dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu komunitas lingkungan. Komunitas sebagai suatu hubungan sosial yang positif yang mencakup rasa kebersamaan dan hubungan sosial yang saling peduli. Menurut Y.O. dan Y.O. 1988, berasal dari istilah Latin communitatem dan telah populer sejak tahun 1970-an. Dengan cara ini, sejak abad ke-16. Selnick mengemukakan bahwa komunitas yang terwujud sepenuhnya harus mencakup historisitas yang dikembangkan melalui sejarah dan budaya bersama, identitas, mutualitas, pluralitas, dan otonomi. Yang keempat yaitu konsep yang tidak berarti. Kompleksitas dan sifat kontradiktif dari perdebatan yang terjadi mengenai keberlangsungan keberadaan komunitas lingkungan sekitar telah memicu penulis lain untuk mempertanyakan apakah hal tersebut benar-benar mempunyai makna sebagai sebuah konsep. Ada pendapat bahwa komunitas dapat hidup tanpa basis teritorial atau bahwa lingkungan tidak dapat memiliki ikatan atau kohesi komunal. Komunitas tersebut tidak memiliki nilai analitis karena komunitas tersebut memiliki arti yang berbeda-beda bagi orang yang beda dan mungkin hanya sebuah konsep yang diromantisasi. Komunitas virtual adalah salah satu contoh bentuk hubungan sosial baru yang diciptakan oleh teknologi baru yang bebas dari keterbebasan tempat. Yang kelima yaitu komunitas yang dibayangkan. Pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, konsep komunitas mulai diteorikan kembali. Dalam bukunya Imagined Community, Benedict Anderson 1983 berpendapat bahwa komunitas tidak didasarkan pada fakta atau wilayah, melainkan merupakan konstruksi mental, berfokus pada skala nasional bukan skala lokal. Anderson mengusulkan bahwa semua negara adalah komunitas yang dibayangkan. Secara film, karena anggota dari negara terkecil sekalipun tidak akan pernah mengenal sesama anggotanya, bertemu dengan mereka, atau bahkan mendengar tentang mereka. Namun dalam pikiran masing-masing, mereka membawa gambaran tentang persekutuan mereka, dan dibayangkan karena orang-orang dalam satu bangsa seringkali memiliki rasa persahabatan atau identitas yang mendalam dengan orang lain meskipun pada kenyataannya mungkin ada menjadi eksploitasi dan kesenjangan antara sesama warga negara. Yang keenam yaitu politik komunitas. Banyaknya konotasi positif yang diasosiasikan dengan istilah komunitas, seperti komunitas paledip, solidaritas, gotong royong, dan sebagainya, mengandung arti sebuah konsep yang telah dimobilisasi dalam berbagai bentuk oleh partai politik, gerakan sosial, dan individu kelompok warga tertentu untuk mencapai tujuan yang berbeda pada waktu yang berbeda. Komunitas sebagai mutualitas, yaitu kaum sosialis di Inggris pada pertengahan abad ke-19 menggunakan komunitas untuk mewakili visi hubungan sosial yang saling mendukung. Komunitarianisme adalah gerakan sosial yang memandang komunitas sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan demokratis. Yang terakhir yaitu komunitas cita-cita yang diinginkan.
Tantangan radikal terhadap gagasan bahwa komunitas adalah cita-cita yang diinginkan datang dari penulis feminis Iris Marian Young pada tahun 1990-an. Dia mengkritik konsep komunitas karena tiga hal utama, yaitu mengutamakan kesatuan ideal dibandingkan perbedaan, menghasilkan eksklusivitas, dan merupakan visi yang tidak realitas. Baik, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.